Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang boleh diperdengarkan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP Perawang dimanapun berada, hari ini merupakan minggu yang kedua kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Saya yakin kita semua memiliki kerinduan yang sama untuk boleh kembali bersama-sama melaksanakan ibadah di gereja. Keceriaan anak-anak sekolah minggu, persembahan kidung pujian dari anak-anak kita remaja dan pemuda gereja, serta ibadah yang penuh suasana persaudaraan yang kita lakukan selama ini di gereja, untuk sesaat harus kita hentikan. Melalui video yang singkat ini, saya akan membagikan beberapa hal buat kita semua. Dalam suasana saat ini, tetaplah tanamkan dalam hatimu bahwa Tuhan yang kita percayai itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Orang percaya bisa bertahan hingga akhir dalam keyakinannya, bukan karena kekuatan atau kegagahan pribadi, melainkan kekuatan ilahi dari Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan membuat banyak orang percaya mampu bertahan dan tetap setia dalam keadaan apapun. Penyertaan Tuhan itu nyata benar terasa dalam perjalanan hidup kita juga. Bahkan ibadah keluarga yang saat ini kita lakukan juga sekaligus menjadi kesempatan buat kita untuk merasakan
bahwa Dia ada di tengah-tengah keluarga kita. Dia ada di tengah-tengah keluargamu. Dia mendengar pujian, nyanyian, doa, dan seruan-seruanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan kalender gerejawi, Minggu Almarum seperti yang kita laksanakan hari ini merupakan minggu terakhir sebelum kita memasuki peringatan kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus adalah untuk keselamatan kita. Dengan darahnya Dia menebus kita dari dosa dan maut. Itulah yang Tuhan perbuat untuk dunia ini, karena kasih-Nya yang begitu besar. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki peringatan kematian Tuhan Yesus di tahun 2020 ini, ada 3 pesan rohani yang boleh kita ambil dari nats renungan hari ini. Yang pertama, sambutlah Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidupmu. Pada masa itu, menyambut Yesus sebagai Raja tentunya memiliki resiko, di mana penguasa Roma akan memandangnya sebagai tindakan pemberontakan terhadap pemerintahan Roma yang berkuasa saat itu. Akan tetapi, lihatlah, halayak ramai itu tanpa gentar menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ternyata kerinduan bersama akan kemerdekaan dan keselamatan membuat mereka meluapkan seruannya dengan tidak gentar. Saat ini kita juga rindu diselamatkan oleh Tuhan. Kita rindu supaya virus ini segera berlalu, sebab kondisi ini telah melumpuhkan banyak segi kehidupan kita. Ekonomi, kesehatan, pekerjaan, bahkan persahabatan kita benar-benar terganggu. Di tengah-tengah kondisi inilah tentu kita tidak boleh berteriak bersama seperti layaknya kumpulan khalayak ramai. Akan tetapi seruan Hosana tetap akan kita perdengarkan, walaupun dalam kelompok-kelompok kecil melalui ibadah keluarga yang kita lakukan. Bapak, ibu, anak-anak, dan seisi rumah kita boleh bersatu hati berseru, selamatkan kami. Lalu pada siapa kita berseru? Siapakah Dia yang mampu memberi keselamatan itu? Jawabannya, Tuhan Yesus. Sambutlah Dia dengan segenap hatimu sebagai Raja dalam hidupmu, karena hanya Dialah satu-satunya juru selamat. Dia juga akan memberi kelepasan dari rasa takut yang menghantui hidupmu saat ini. Dia yang duduk di atas seekor keledai muda menunjukkan bahwa kedatangannya bukan menambah beban ketakutan umat manusia, melainkan di sana ada pesan damai, ada persahabatan, ada kerendahan hati. Dengan kehadiran Tuhan Yesus, pernyataan jangan takut ayat 15 dikumandangkan juga dalam ibadah kita hari ini. Waspadalah senantiasa selama wabah ini belum berlalu, tetapi jangan dihantui rasa takut yang berlebihan. Yang kedua, peristiwa Palmarum membuat kita dari tidak mengerti menjadi mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Banyak kejadian yang kita alami selama kita hidup di dunia ini, bahkan hingga saat ini. Tetapi tidak semua kejadian itu membuat kita mampu memahami apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita baca ayat 16, kita akan temukan bahwa murid-murid Yesus pun juga demikian. Walaupun mereka telah bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak memahami bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Mereka tidak mengerti sebenarnya sosok Yesus itu. Akan tetapi melalui peristiwa Palmarum, pikiran murid-murid Yesus menjadi terbuka dan akhirnya mereka mengerti. Demikian halnya dengan kita. Mungkin ada banyak kejadian yang kita rasakan, termasuk kejadian yang kita alami saat ini, yang tidak kita mengerti. Merasa mengerti atau merasa ahli tentu banyak. Namun apakah mereka semua benar-benar mengerti? Pengetahuan yang benar akan kita miliki dikala kita sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Untuk itu sambutlah Dia dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan memberikan pengetahuan kepadamu, sehingga kamu akan memahami banyak hal dalam hidup ini yang menurutmu sulit untuk dimengerti. Yang ketiga, sambutlah Dia karena Dia adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus begitu cepat tersebar karena mujizat yang Dia lakukan. Salah satunya membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Yesus mampu melakukan tanda-tanda mujizat, tentu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan saat ini kita tentu juga rindu agar mujizat itu terjadi dalam hidup ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengingat bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini bukanlah satu-satunya untuk melakukan tanda-tanda itu, melainkan untuk menggenapi firman Tuhan. Tegaknya kerajaan Allah adalah hal yang lebih penting daripada tanda-tanda mujizat. Artinya kita tetap percaya bahwa mujizat Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Namun jangan sambut Yesus itu hanya karena Dia mampu berbuat hal-hal yang besar. Namun yang lebih utama adalah kita harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan memberkati.